Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, buat kita semuanya masih diberikan kesehatan dan juga masih diberikan kesempatan. Jadi di sini sedikit saya ingin membongkar ataupun membuka ilmu yang saya pahami tentang rumus tutup buku bank keliling. Jadi buat di sini para penonton ataupun ingin belajar membuka usaha bank keliling tahapan pemula, minimal kita harus memahami rumus tutup buku bank keliling. Jangan lupa buat semuanya di subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga di share biar saya akan mengupload video kedepannya. Gimana caranya video yang saya upload mudah-mudahan berguna buat para penonton yang ingin memulai usaha bank keliling ataupun usaha kredit uang. Jadi di sini yang paling utama yang perlu kita siapkan yaitu modal awal. Jadi jika kita ingin membuka usaha ataupun mendirikan usaha, kita harus memiliki modal awal. Contoh, modal awal kita 50 juta. Yang kedua, modal awal yang kita putar di lapangan dari awal bulan sampai akhir bulan dikalikan 120%. Jadi modal awal ataupun uang yang kita modali dari awal, contoh uang kita 50 juta. Uang 50 juta tersebut dari awal bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal 28 sudah kita putar-putar uangnya, maka akan dikalikan sebanyak 120%. Yang ketiga, tagihan yang ditagih dari awal bulan sampai akhir bulan ataupun yang disebut dengan namanya storting dijumlahkan. Jadi tagihan yang rekan-rekan tagih jika modal awal sudah diputar ke lapangan, sedangkan modal awal tersebut bakalan ditagih setiap hari. Jadi yang ditagih setiap hari dari awal bulan sampai akhir bulan tersebut akan dijumlahkan sampai tanggal tutup buku ataupun sampai akhir bulan. Yang keempat, modal awal ataupun saldo awal ditambahkan ke modal awal ataupun saldo awal ditambahkan ke modal awal yang sudah diputar dari awal bulan lalu diglobalin hasilnya. Jadi modal awal, modal kita yang 50 juta ditambahkan ke modal awal kita yang sudah kita putar dari awal bulan sampai akhir bulan, maka keduanya ditambahkan. Yang kelima, setelah modal awal diketahui hasilnya, maka dikurangkan jumlah yang telah ditagih dari awal bulan sampai akhir bulan, maka akan diketahui berapa saldo di lapangan ataupun modal di lapangan. Nah, jadi sedikit saya memberi pembelajaran ataupun pengetahuan yang saya pahami. Contoh modal rekan-rekan 50 juta. Jadi modal 50 juta tersebut ternyata rekan-rekan dari start awal ataupun dari awal bulan sampai akhir bulan rekan-rekan telah memberikan pinjaman sebesar 2.500.000 per hari ataupun memberikan drop. Yang disebut dengan drop itu ialah uang yang dipinjamkan 2.500.000 per hari. Maka modal awal tersebut 50 juta, sedangkan drop rekan-rekan, contoh rekan-rekan sudah memberikan pinjaman 2.500.000 satu hari kan. Jadi 2.500.000 tersebut selama satu bulan hanya bekerja 26 kali. Jadi 2.500.000 tersebut dikalikan 26. Maka jumlah uang yang rekan-rekan dari modal awal tersebut 50 juta tersebut menjadilah 65 juta. 65 juta tersebut modal yang sudah rekan putar ataupun sudah rekan putarkan dari awal bulan sampai akhir bulan, rekan kalikan 120%. Maka berjumlahlah dia 81.250. Jadi jangan lupa ya rekan-rekannya, modal awal contoh 50 juta. Modal awal tersebut sudah diputar ataupun duit yang rekan-rekan punya dari awal tersebut 50 juta sudah diputar kembali ke lapangan, yaitu diputar ataupun dicairkan 2.500.000 satu hari selama 26 hari. Menjadilah dia jumlahnya 65 juta. 65 juta tersebut dikalikan bunga, dikalikanlah dengan bunga 120%, maka jumlahnya 81.250. Jadi seginilah jumlah dari uang yang rekan-rekan putar yang dari modal awal 50 juta tersebut. Sudah terjadi seperti itu, maka ditambahkan modal awal 50 juta ditambahkan uang yang sudah diputar. Uang yang sudah diputar dari awal bulan sampai akhir bulan yang bernominal 65 juta dikalikan 120% menjadi 81.250.
maka terjadilah jumlah tutup buku ataupun hasilnya ditambahkan ya rekan-rekannya, jangan dikurangkan. Jadi maka terjadilah hasil tambahnya 50 juta ditambah 81 250 ribu, maka jumlah hasil modal rekan-rekan 131.250.000. Nah, inilah perputarannya. Yang selanjutnya, kalau sudah tahu rumusnya seperti ini, dikurangi jumlah starting ataupun tagihan. Contoh, modal yang rekan-rekan putar tersebut kan dipinjamkan kepada nasabah karena kita bank keliling ataupun kita koperasi harian. Modal yang kita putar tersebut sudah dipinjamkan, besoknya ditagih. Setelah besoknya ditagih, rekan-rekan kita bikinlah contoh rumus tagihannya 1 hari 3 juta. Jadi kalau 1 hari tagihannya 1 hari 3 juta, 3 juta dikalikan 26 hari, maka jumlah tagihan rekan-rekan berkisarlah 78 juta. Ini contoh. Jadi modal awal 131.250.000 dikurangkanlah yang rekan-rekan tagih dari awal bulan sampai akhir bulan. Jadi contoh rekan-rekan nagih modal sama bunganya tadi tersebut sudah 131.250.000. Tinggal rekan-rekan kurangkan dari jumlah yang rekan-rekan tagih, contoh 3 juta per hari menjadi 78 juta. Maka sisa uang di lapangan rekan-rekan, sisa uang di lapangan yang 50 juta tersebut menjadilah dia 53.250. Kenapa bisa begitu? Modal yang awal tersebut 131.250 dikurangkan 78 juta menjadilah dia 53.250.000. Inilah yang dibilang saldo ataupun tutup buku pas akhir bulan. Jadi rumus keuntungan biar rekan-rekan tahu. Jadi di sini rekan-rekan harus tahu, Pak, uang saya kan 50 juta. Kenapa saldonya hanya bertambah menjadi 53.250.000? Jadi di sini ada juga rumus keuntungannya. Jadi rumus keuntungan itu dihitung dari uang yang diputar ataupun dari uang yang dicairkan ataupun yang disebut dengan dari drop. Jadi rekan-rekan, contoh rumus keuntungan drop dikalikan 120%. Rumus keuntungan drop dikalikan 120%. Contoh drop rekan-rekan 65 juta. 65 juta dikalikan 120% ataupun dikalikan 20% menjadilah dia 13 juta. Sudah itu kalau setiap nasabah yang meminjam uang kepada bank keliling itu kan terimanya tidak full ataupun ada potongan 10% di awal, maka drop lagi nih rumusnya ya. Drop ataupun uang yang diputar tersebut tadi dropnya dikalikan 90%, berarti menjadilah dia 58 juta. Jadi sudah di sini kita hitung rumus keuntungannya buat rekan-rekan. Maaf saya agak gugup memberikan arahannya kepada rekan-rekan. Jadi drop yang 65 juta tersebut tadi dikalikan 120% sudah berjumlah 13 juta. Sedangkan drop yang 65 juta tersebut tadi kita memberikan pinjaman kepada nasabah 65 juta. Sebenarnya uang yang 65 juta itu kita berikan hanya 90%, yaitu jumlahnya 58 juta. Maka untung kotor 71 juta. Dikurangi modal awal. Modal rekan-rekan tadi kan udah tahu modal kita 50 juta contoh. Berarti untung kotor 71 juta dikurangi modal awal 51 juta. Modal awal untung kotor 71 juta dikurangi modal awal 50 juta. Maka jumlah laba kotor yang rekan-rekan dapat 21 juta. Nah, inilah uang kas, inilah uang saldo di lapangan. Ini bakalan ada tetap di lapangan. Inilah yang rekan-rekan uangnya rekan-rekan pegang 21 juta. Tapi yang 21 juta tersebut sudah beserta uang nasabah. Nah, jadi mungkin rekan-rekan bisa memahami dari sini, jika 50 juta uang rekan-rekan, jika rekan-rekan bisa mencairkan satu hari sebesar 2.500.000, maka uang rekan-rekan akan tetap berputar ataupun akan tetap bertahan. Jadi rekan-rekan akan tetap mendapatkan laba sebesar 21 juta. Tapi 21 juta ini kotor. Inilah semuanya uang jalan. Inilah semuanya kalau rekan-rekan punya karyawan uang bergaji. Inilah semuanya uang transport. Inilah semuanya biaya pengeluaran. Berarti kalau bersihnya buat rekan-rekan hitungannya 5%. Berarti jika 5% berarti 65 juta dikalikan 5% berarti rekan-rekan hanya mendapat 3.250.000 kalau rekan-rekan pakai karyawan. Tapi kalau rekan-rekan sendiri yang ngelolahnya
prediksi rekan-rekan dari modal ini, dari yang jumlah laba 21 juta tersebut, rekan-rekan tinggal kalikan sebanyak 12%, maka segitulah untung yang rekan-rekan dapat ataupun gaji yang rekan-rekan bisa ambil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Jika ada salah kata ataupun saya gugup, saya mohon maaf. Sedikit pembelajaran dari saya. Saya juga di sini masih tahap pemula, masih mencari pendonor dana yang minat kira-kira bekerja sama ataupun join. Jadi buat yang kira-kira minat join ataupun bekerja sama dengan saya, kita akan sistemnya bagi hasil ataupun kita buat perjanjian dan smart trade secara tertulis. Contoh, duit rekan-rekan 50 juta, berarti uang rekan-rekan yang 50 juta tersebut akan saya berikan keuntungan ataupun hasil 5% dari uang yang rekan-rekan punya. Jadi kalau 50 juta rekan-rekan duduk manis, rekan-rekan akan mendapatkan hasil 2.500.000. Itu yang akan rekan-rekan dapat. Maka perjanjiannya minimal setiap 1 tahun sekali itu modal harus balik. Jadi contoh, setiap nanti akhir tahun modal rekan-rekan akan dipulangkan yang 50 juta tersebut, maka sistem kontrak kita sudah tidak berlaku lagi. Jika masih mau lanjut kontrak, kita bikin perjanjian lagi ke depannya. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.